bagi yang belum masuk. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja ya? Sehat selalu semua. Hari ini minggu ke berapa nih? Minggu ke 11 ya? Masih minggu ke 11 ya buat kalian. Materi kuliah hari ini masih subbab di bab 12. Jadi kuliah sebelumnya kita sudah membahas bidang singgung dan aproksimasi, lalu maksimum dan minimum. Nah, tinggal satu subbab lagi tuh di bab 12 ini. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Subbab terakhir di bab 12, yaitu metode pengali Lagrange. Siapa ini Lagrange ya? Nama orang tentunya. Udah berapa banyak nama matematikawan yang kalian kenal dalam kuliah ini ya? Oke, jadi dengan menggunakan metode Lagrange, nantinya kalian bisa menentukan nilai ekstrim fungsi 2 atau 3 peubah dengan kendala tertentu. Masalah mencari nilai ekstrim fungsi yang pernah kita bahas sebelumnya pada daerah terbatas begitu, berujung pada persoalan bagaimana nilai fungsi itu di perbatasan begitu ya. Karena salah satu kandidat titik ekstrim dari fungsi 2 peubah ataupun nanti 3 peubah, bila daerah asalnya merupakan himpunan terbatas, adalah titik-titik pada perbatasan begitu ya. Jadi fungsi itu sangat mungkin mencapai nilai ekstrim pada batas daerah asalnya. Jadi kalian ingat bagaimana kita mencari nilai ekstrim fungsi ini pada lingkaran itu. Ingat nggak? Oke, nanti saya ingatkan lagi. Demikian juga soal tentang ukuran kotak bervolume 1 yang luas permukaannya minimum. Ini tidak saya tuntaskan waktu itu. Kalian kerjakan nggak? Ada yang mengerjakan nggak? Akhirnya ketemu nggak panjang lebar tingginya berapa? Ada yang mengerjakan? Dibahas nggak kemarin di tutorial? Belum nyampe ya? Gimana, Sultan Hadi? Sultan Hadi memonitor? Enggak ya? Duh, Uken kan yang menjawab ini kemarin. Uken melanjutkan nggak soal ini? Enggak Kak, waktu itu ada Hmm. tugas lain. Alasan. Oke, dua contoh ini termasuk masalah nilai ekstrim dengan kendala ya. Jadi kendalanya itu apa? Kendalanya itu ini. Ini kendala nih ya. Jadi constraint kalau bahasa Inggrisnya ya. Gitu. Kita akan membahas masalah nilai ekstrim dengan kendala ini dan memecahkannya dengan menggunakan metode Lagrange gitu ya. Nah, ada beberapa
tipe masalah ekstrim dengan kendala. Yang pertama, tentukan nilai ekstrim fungsi Z sama dengan fxy dengan kendala gxy sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang kedua, kalau fungsinya 3 berubah, tentukan nilai ekstrim fungsi fxyz dengan kendala gxyz sama dengan 0. Sebetulnya kalian bisa melihat kenapa yang 3 berubah ini kita bahas juga tentunya. Ini masih terjangkau ya. Jadi kalau yang masalah pertama itu kalau ini kita substitusikan ke situ, Y sama dengan apa dalam X gitu, ini jadi fungsi satu berubah gitu ya. Nah, yang ini seperti masalah volume tadi, tingginya disubstitusikan dalam P dan L, maka kita dapatkan volume. Kita dapatkan fungsi dua berubah. Fungsi luas permukaan dalam, misalnya kalau kita substitusikan T dalam P dan L, maka fungsinya menjadi fungsi dalam P dan L. Kalau sekarang di sini variabelnya X, Y, Z begitu ya. Jadi yang pertama kita akan dapatkan Z. Jadinya di sini Z jadi fungsi dari X saja. Kalau di sini nanti jadinya Z fungsi dari X dan Y gitu ya. Jadi fungsi dua berubah. Maaf kok Z. Fungsinya dalam hal ini apa? W gitu ya. Maaf warnanya merah, nanti saya ganti sebentar lagi. Oke. Tapi ini namanya teknik substitusi atau eliminasi gitu ya. Mungkin substitusi ya. Substitusi. Jadi di sini substitusi itu nggak selalu mudah. Ini tidak selalu mudah substitusi ini. Jadi si substitusi ini tidak selalu mudah. Jadi kadang-kadang ya jadi rumit juga gitu ya. Atau ya kita kesulitan juga karena persamaan GX YZ-nya apa kita nggak tahu juga sederhana apa atau bahkan serumit apa begitu ya. Nah, kita perlu metode lain. Oke, saya harus hapus lagi ini. Sebelum kita berkenalan dengan metode pengali Lagrange, ini tambahan istilah fungsi F dalam hal ini disebut fungsi objektif ya, fungsi objektif. Sementara fungsi G disebut fungsi kendala. Oke? Jadi ada persamaan fxyz itu fungsi objektif dan rumus gxyz itu fungsi kendala kalau fungsinya tidak berubah tadi ya yang kedua. Jadi ini contoh yang sudah kita bahas. Sekarang panjang lebar tingginya kita sebut xyz saja. Jadi masalah kotak itu kita ingin mencari nilai minimum dari fungsi L sama dengan 2 kali XY tambah XZ tambah YZ gitu ya. Dengan kendala ini volumenya kan. Nah, waktu itu kita substitusikan Z sama dengan 1/XY. Nah, jadi di sini fungsi objektifnya, ini fungsi objektifnya.
ingat kemudian fungsi kendalanya itu biasa diberikan sebagai persamaan GXYZ sama dengan 0 gitu ya. Jadi GXYZ sama dengan 0, berarti di sini GXYZ-nya sama dengan XYZ min 1 gitu. Jadi persamaan persamaan yang dalam kotak ini itu setara dengan persamaan ini menjadi ya. Ini jadi setara ya. Dengan mendefinisikan GXYZ sama dengan XYZ min 1. Begitu. Jadi ya satunya dibawa ke ruas kiri gitu, jadi ruas kanan sama dengan 0. Nah, yang ada di ruas kiri itulah GXYZ gitu ya. Nah, kemarin itu kita tekniknya mensubstitusikan. Ya, kita tekniknya mensubstitusikan ini Z sama dengan 1 per XY sehingga L menjadi fungsi dari X dan Y saja. Lalu selanjutnya ya kita gunakan teknik yang kita bahas di subbab 12.8 itu, pakai uji turunan kedua misalnya. Gitu ya. Cari titik stasioner lalu gunakan uji turunan kedua. Gitu, bukan? Iya, Pak. Yang lain ada yang mengerjakan nggak ini? Akhirnya volumenya berapa? Volumenya. Dimensinya, XYZ-nya. Coba kita kerjakan. L sama dengan 2 kali XY tambah X X 1 per Y ya. Coba Uken bantu saya nih. Padahal Saya pakai PLT, Pak, biar lebih gampang. Bukan XYZ, saya pakai PLT, Pak. Biar gak kan ketuker-tuker. sama aja itu cuman Ya, variabel. ya satu. Ya satu. Jadi di sini do L do X sama dengan apa? 2Y min 2 per X kuadrat. Ini harus sama dengan 0. Ini setara dengan gitu ya. Setara dengan Y sama dengan 1 per X kuadrat. Y sama dengan 1 per X kuadrat ya. Jadi L sama dengan 1 per P kuadrat gitu. Lalu do L do Y 2X min 2 per Y kuadrat. Ini harus sama dengan 0 juga. Jadi X sama dengan 1 per Y kuadrat. Nah, dari sini sebetulnya udah kelihatan. X dan Y itu kayak cermin simetris gitu ya. Jadi kalau disubstitusikan ini ke sini, substitusikan, jadinya X sama dengan 1 per bentar, X sama dengan X pangkat 4 ya. Betul nggak itu? Satu per Y-nya kan X kuadrat. 1 per Y kuadratnya X pangkat 4. Jadi X-nya sama dengan berapa itu? Yang memenuhi persamaan itu? 1, Pak. X-nya sama dengan 1, ya kan? X sama dengan 1 atau 0, tapi kan 0 nggak mungkin kan? 1 atau 0 gitu ya. 0 tidak memenuhi, jadi X sama dengan 1. Nah, kalau X sama dengan 1, Y sama dengan berapa? Y juga nanti sama dengan 1. Lalu, akhirnya Z sama dengan berapa? Dengan 1 juga gitu. Jadi kotaknya berupa apa kalau begitu?
kubus ya. Kubus bersisi 1. Ya. Nah, itu kotretan ya, ini belum rapi, harus dirapihkan lagi. Tapi kalau ada soal seperti ini kerjakan ya supaya eh, kalian punya bayangan apa yang sedang dibahas itu, jangan digantung ya. Kalian tuntas gitu dapat jawabannya. Ini sudah kita bahas soal yang terakhir kita eh, jadikan contoh di kuliah yang lalu. Fungsi F sama dengan X kali Y, kendalanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk soal ini kita tidak mensubstitusikan. Nah, di sini ini contoh. Kalau kita substitusikan malah fungsinya ya nggak, masih bisa dikerjakan sih, tapi malesin gitu ya. Kalau kita substitusikan ini gitu kan. Eh, ini belum terlalu rumit juga sih, tapi ya gitu. Lumayan. Substitusi itu nggak selalu membuat eh, sederhana gitu ya. Nah, cara lain kita parametrisasi X sama dengan cos theta, Y sama dengan sin theta, karena pada lingkaran itu X dan Y bisa diparametrisasi seperti itu ya. Kita sudah belajar parametrisasi juga. Lalu kita dapatkan fungsi F dalam theta. Kalau nggak salah fungsinya jadi apa? Setengah sin 2 theta. Jadi mudah gitu ya. Nah, lalu saya memberi catatan bahwa nilai ekstrim dari fungsi fx sama dengan xy pada lingkaran satuan itu dapat pula diperoleh dengan mengamati peta kontur. Nah, peta kontur itu kan sebetulnya kurva-kurva dengan ketinggian yang sama, ya, kurva dengan ketinggian tertentu. Jadi kalau fungsinya fxy sama dengan xy ini, kurva-kurva ketinggiannya itu hiperbola gitu ya. Ya, Bernie, gitu. Yang terakhir nggak boleh nih menyinggung sumbu x. Jadi hiperbola seperti itu. Demikian juga yang di kuadran kedua dan kuadran keempat. Ini juga hiperbola yang di kuadran 1 dan 3 positif, yang di kuadran 2 dan 4 ini negatif. Ya, ini negatif semua nih, negatif. Ya. Nah, ini supaya kalian ngerti aja ya. Ini positif semua. Begitu kan Bernik ya pelananya ya. Bernik udah masuk. Iya, Pak. Nah, Bernik, makin makin ke sana makin besar atau makin kecil? Saya buat tanda panah tuh. Makin besar, Pak. Makin besar. Nah, ini adalah XY sama dengan setengah yang terakhir ini. Ini titiknya kan setengah akar 2, setengah akar 2 kalau nggak salah. Ya kan? Ya? Setengah akar Iya, 2. Pak. Nah, makin ke sana makin besar, tapi kemudian tidak lagi berpotongan dengan lingkaran. Lingkaran yang hijau ini masih berpotongan tuh, ya kan? Titik potongnya ada 2, lalu pada suatu saat tinggal 1 menyinggung ya. Masih berpotongan dalam arti beririsan. Masih beririsan di sini. 1 titik gitu kan. Di 1 titik itu tuh. Habis itu goodbye gitu ya. Artinya kemudian ya nilainya besar tapi tidak tercapai pada lingkaran hijau gitu ya.
Jadi yang terbesar ya yang saya lingkari itu, gitu kan. Nah, kemudian yang terkecil di sini dan juga di situ. Jadi ada 4 tuh titik ekstrimnya. Nah, di titik-titik tersebut, kurva ketinggian dan kurva kendala tuh mempunyai vektor singgung yang sejajar. Vektor singgungnya yang mana, Bernik? Vektor singgungnya ini kan? Ya, betul, Bernik? Iya, Pak. Saya gambar yang di kuadran 1 aja, yang lainnya sama ya. Jadi di titik tersebut vektor gradiennya juga sejajar. Nah, yang lingkaran vektor gradiennya ke sana. Sebetulnya saya udah gambar. Jadi ini saya hapus lagi yang hitam. Jadi vektor singgungnya sejajar. Ya vektor singgungnya sejajar, vektor gradiennya juga sejajar. Ya. Yang lingkaran vektor gradiennya yang hijau, yang ini, yang keluar. Yang hiperbola vektor gradiennya yang mengarah ke pusat. Ya. Jelas gambarnya? Saya ulangi tadinya seperti itu, terus saya munculkan vektornya. Nah, pada titik ekstrim tersebut berlaku ini. Ya. Jadi si vektor gradiennya itu kelipatan satu sama yang lain. Bisa aja lambdanya negatif, ya. Bisa juga positif, bisa juga. Tapi untuk contoh ini lambdanya negatif karena berlawanan arah. Nggak apa-apa, tapi yang pasti kelipatan di titik itu. Oke, inilah metode Lagrange. Jadi si Lagrange itu mengamati bahwa ini mesti terjadi. Ya. Jadi ini pengamatannya Lagrange. Maka metode Lagrange berbunyi sebagai berikut. Untuk mencari nilai ekstrim dari Fp, jadi P-nya ini bisa XY, bisa XYZ ya. P-nya bayangkan XY, kalau di R2, kalau di R3 ya XYZ gitu ya. Di R2. Jadi untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi Fp dengan kendala G, P sama dengan 0, kita tentukan P dan lambda yang memenuhi persamaan ini, dan ini tetap harus ikut sertakan juga. Oke, nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Nah, titik-titik P yang diperoleh merupakan titik-titik kritis F yang memenuhi kendala GP sama dengan 0 dan bilangan lambda, ini lambda ya. Bilangan lambda ini disebut pengali Lagrange yang bersesuaian. Makanya metodenya kadang-kadang disebut metode pengali Lagrange gitu ya. Ya bisa disebut metode Lagrange saja, bisa lengkapnya metode pengali Lagrange. Catatan, metode Lagrange tidak memberikan kesimpulan apakah titik kritis tersebut merupakan titik ekstrim atau bukan. Untuk menentukan apakah titik tersebut merupakan titik ekstrim atau bukan, kita harus menggunakan argumentasi lainnya. Jika hanya terdapat satu titik kritis, kesimpulannya tentu mudah kita ambil. Tinggal pilih maksimum atau minimum gitu ya. Kita cukup mudah lah. Kalau nilainya di situ 0, di titik lainnya positif, berarti titik itu titik minimum gitu ya. Jika terdapat lebih dari satu titik kritis, kita dapat membandingkan nilai
kita dapat membandingkan nilai fungsi di titik-titik tersebut. Sebagai contoh, nilai terbesar akan menjadi nilai maksimum. Ada pertanyaan? Ini koneksi internet tidak stabil. Oke, mungkin saya lanjutkan dengan contoh. Contoh yang sama, ya, kita akan lihat metode Lagrange diterapkan pada contoh yang sama yang sudah kita tahu. Fx sama dengan, aduh, ini masih pagi, keseleo terus nih lidah saya. Tapi betul ya tadi, Fxy sama dengan X kali Y. Jadi kita ingin menentukan nilai ekstrim dari fungsi tersebut pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ingat hubungannya dengan masalah ekstrim pada suatu daerah atau himpunan di R2. Masalah dengan kendala ini adalah masalah mencari titik ekstrim pada batas. Mungkin kita sudah mendapatkan titik ekstrim di dalam himpunan itu, titik stasioner, titik singular, itu udah kita dapatkan, tapi kemudian masih ada sisa di titik batas, di perbatasan ya. Itu belum kita cari titik kritisnya. Jadi metode Lagrange adalah konteksnya seperti itu, mencari titik ekstrim pada perbatasan. Tapi kita bisa melupakan itu, kita fokus ke maksimum dan minimum ini saja. Nah, di sini fungsi kendalanya adalah ini, jelas ya. Kenapa jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 1. Satunya dibawa ke kiri gitulah ya. Satunya dibawa ke kiri. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Dengan metode Lagrange kita cari X, Y, dan lambda. Lihat ada X, ada E, ada Y, dan ada lambda yang harus kita cari. Jadi ada 3 peubah. Lalu kita punya berapa persamaan? Kita punya persamaan ini dan persamaan itu. Kok cuma 2 persamaannya? Enggak, di dalam ini nanti ada 2 persamaan gitu ya. Kita lihat. Di dalam persamaan yang pertama itu ada 2 persamaan. Nah, jadi persamaan pertama saya langsung tulis dapat ini dan ini gitu ya. Itu dari mana? Oke, nabla F itu sama dengan apa? Vektor kan? Vektor gradien. Turunan parsial F terhadap X sama dengan apa? Bukan? Bukan terus nih yang saya sapa. Itu si Clarissa kenapa minta masuk lagi? Turunan parsial terhadap X sama dengan Y. Turunan parsial terhadap Y sama dengan X. Oke? Nabla G. Turunan parsial G terhadap X sama dengan 2X. Turunan parsial G terhadap Y 2Y gitu kan? Jadi jelaslah kenapa kita dapat ini. Dan itu ya. Oke? Oke? Oke, Pak. Ya, jadi nabla F sama dengan lambda kali nabla G akan menjadi 2 persamaan ini. Komponen pertamanya Y akan sama dengan lambda kali komponen pertama dari nabla G. Jadi lambda kali 2X. Maka Y sama dengan 2 lambda X. Komponen kedua kita samakan X sama dengan 2 lambda Y. Nah, eliminasi lambda
kita dapatkan eliminasi itu gimana? Ya, kita substitusikan lambda dari salah satu persamaan, ya. Kita substitusikan lambda dari salah satu persamaan. Mohon maaf, saya mau menghapus ini supaya kelihatan. Kita substitusikan lambda dari salah satu persamaan. Misalnya kalau kita substitusikan lambda sama dengan apa di sini? Y per 2X ya. Dari yang pertama. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Lambda sama dengan Y per 2X ini kita substitusikan ke situ. Maka kita dapat apa? Kita dapat X sama dengan 2 kali Y per 2X, berarti 2-nya coret, jadi Y per X kali Y. Jadi Y per X kali Y. Jadi Y kuadrat per X. Jadi X sama dengan Y kuadrat per X. Kalikan kedua ruas dengan X, jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Betul ya? Oke. Jadi kita dapatkan Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan plus atau minus X. Nah, substitusikan ini ke persamaan kedua. Persamaan kedua maksudnya GXY sama dengan 0. Ya. Maka kita peroleh 2X kuadrat sama dengan 1. Gitu. Jelas? Dari situ kita dapatkan X sama dengan plus minus setengah akar 2. Dan kemudian Y juga sama dengan plus minus setengah akar 2. Jadi ada berapa titik? Ada 4 titik. X itu bisa 2 kemungkinan, Y 2 kemungkinan. Jadi ada 4 titik. Ya kan? Ada 2 pasang. Nah, yang di kuadran pertama dan ketiga ini memberikan nilai maksimum, yang di kuadran 2 dan kuadran 4 memberikan nilai minimum. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Coba dilihat lagi ini. Oh, si Clarissa terlempar. Oke, Clarissa masuk lagi. Suruh masuk lagi. Ada pertanyaan? Bernik, jelas Bernik? Masih jelas, Pak. Ya, jadi hasilnya sama ya. Oke. Nah, sekarang contoh 2 yang kotak tertutup ini. Kita bisa selesaikan dengan metode Lagrange juga. Kalian coba ya. Saya udah nulis sih. Ini di slide yang saya bagikan di Teams. Tapi kalau nggak salah hanya sampai langkah tertutup. Oke ya. Ini kita sepakati fungsi objektifnya ini. Tentunya kita udah ngotret dulu ya. Ini kan V sama dengan XYZ sama dengan 1 gitu ya. Lalu L sama dengan itu. Nah, fungsi kendala. Jadi V yang sama dengan XYZ sama dengan 1 itu menjadi fungsi kendala. Gitu ya. Oke ya. Nah, dengan metode Lagrange kita peroleh persamaan ini. Ini persamaan dari nabla L sama dengan lambda nabla G. Ya. Ini menjadi 3 itu. Oke?
Fajris, oke ini. Tentu kalian harus hitung nabla L di sini apa. Jadi ini kotretannya nggak lengkap. Nabla L mungkin lebih baik nulis satu persatu aja turunan parsialnya. Turunan parsial L terhadap X sama dengan apa? Kan gitu. 2Y tambah 2Z gitu ya. Fajris. Fajris. Fajris nggak ada. Tidur. Di partisipannya nggak ada. Oh, tadi yang ngechat Clarissa masuk tuh siapa ya? Lupa saya. Raymond, oke ya. Iya, Pak. Jadi inilah yang ada di ruas kiri semua ya. Ini LX, LY, LZ itu ya. Nah, sementara itu GX sama dengan YZ. Gitu ya. GY sama dengan XZ. GZ sama dengan XY. Gitu ya. Jadi tiga-tiganya kalian oke? Nah, eliminasi lambda dapat ini. Wah, saya kotretannya nggak saya buat gitu. Tapi coba kalian kotret deh sebentar. Kalian kotret sebentar, bener nggak sih? Gitu. Bener nggak ini? Mungkin uh, nggak sependek itu kotretannya, ya. Coba kalian ngotret dulu deh, sebentar. Berapa menit kalian bisa mendapatkan ini? Ya, sampai ada yang dapat saya hitung waktunya berapa menit. Sekarang 7:41. Berapa menit saya pengen tahu. Ada yang dapat? Raymond udah ketemu? Masih sampai X sama dengan Y-nya, Pak. Ya, tinggal sedikit lagi dong. Iya.
2X tambah 2 apa tadi? Turunkan 2X tambah 2Z sama dengan 2 lambda YZ. Nggak ada 2 di kanan. Memori saya pendek banget. Kemudian 2X. Tuh. Duh, saya pengen sama. Kok tadi 2Y tambah 2Z? Ya ampun. Oh. Kemudian 2X tambah 2Z sama dengan lambda XZ. Kemudian terakhir 2X tambah 2Y sama dengan lambda XY. Apa yang kamu lakukan, Raymond? Tekniknya. Dari persamaan satu itu dibuat lambda sama dengan, Pak. Oke. Jadi dicari lambda. Lambda sama dengan apa? Saya dapatnya 2 dikali 1 per Z ditambah 1 per Y. Jadi 2 per Z tambah 2 per Y kan? Ya. Yang kedua, lambda sama dengan dicari lambda juga nggak yang kedua? Kalau saya sih tadi, Pak, langsung substitusikan ke Oh, padahal kamu kalau ngelihat kemiripan satu persamaan dengan yang lainnya, kamu tuh akan dapatkan di sini 2 per Z juga tambah 2 per X gitu loh. Di sini juga lambda sama dengan 2 per Y tambah 2 per X. Nah, ini kan semua lambda sama. Berarti kesimpulannya 2 per Z tambah 2 per Y sama dengan 2 per Z tambah 2 per X gitu. Dan ini juga sama dengan 2 per Y tambah, kok sama dengan, mulutnya ngomong tambah tapi tangannya nulis sama dengan, itu gimana ya? Nggak sinkron saya. Tambah 2 per X gitu loh. Raymond, ini pengalaman ya. Dari sini nanti 2 per Z-nya coret. Dari sini dapat Y sama dengan X. Dari 2 ini dapat 2 per X-nya coret. Jadi Z sama dengan Y kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi kesimpulannya X sama dengan Y sama dengan Z kan? Gitu ya. Teman-teman yang lain semua perhatikan. Ini kalian sedang belajar sesuatu yang relatif baru. Sebetulnya sistem persamaan tuh di SMA udah belum? Udahlah pasti ya. Tapi sistem persamaan linier mungkin gitu ya. 2X tambah 3Y tambah 5Z sama dengan 7. X tambah Y min Z sama dengan 1. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu sistem persamaan linier. Matriks nanti jadinya. Nah, tapi prinsipnya sama memang. Eliminasi, substitusi, dan lain-lain ya. Jadi, tapi kalau kalian melihat persamaannya itu bentuknya itu aja. Cuman X dan Y dan Z itu cuman berganti-ganti peran aja. Maka tuntaskan sekalian tadi. Kalau kamu menghitung lambda, hitung juga lambda dari persamaan kedua dan persamaan ketiga. Maka kalian dapatkan lambda. Tentunya kemudian ruas kanan harus sama juga semua. Gitu ya. Oke. Balik lagi. Jadi kita dapatkan
X sama dengan Y sama dengan Z. Substitusikan ini ke persamaan kedua. Persamaan kedua tuh maksudnya yang ini nih. Ya, yaitu G. Oke, ini saya udah tulis juga di sini. Yaitu GX YZ sama dengan 0. Kita peroleh X pangkat 3 sama dengan 1. Jelas nggak itu? Kan X sama dengan Y sama dengan Z ya. Jadi X kali X kali X min 1 sama dengan 0. Jadi X pangkat 3 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1. Dan dengan demikian kita peroleh ini. Hore, selesai kan? Kita cuma punya satu titik. Dan kita tahu ini adalah titik minimum, bukan titik maksimum. Kenapa? Volumenya, luasnya di sini akan sama dengan, jadi L-nya sama dengan berapa nih kalau dihitung? Sama dengan 6 ya. Nah, sekarang bayangkan kenapa dia minimum? Karena yang lainnya pasti lebih besar daripada 6. Coba bayangkan, ini saya punya sisa ruang sedikit nih. Bayangkan yang volumenya 1 tuh X-nya bisa setengah, Y-nya bisa setengah, lalu Z-nya berapa? Kalau X Y setengah, Y setengah, Z-nya 4 kan? Nah, bayangkan itu. Luasnya berapa tuh kalau X, Y, Z-nya sama dengan setengah-setengah seperempat? Ini aja udah 2, ya kan? X kali Z udah 2. Y kali Z akan 2 juga. Betul? Itu udah 4. 4 kali 2 aja udah 8 gitu ya. Betul ya, Raymond ya? Iya, Pak. Jadi dengan argumen itu udah jelas 6 itu tadi minimum gitu. Karena yang lainnya lebih besar. Nggak akan ada yang lebih kecil. Titik ekstrim kan calonnya cuma 1 gitu. Jadi tinggal pilihannya dia minimum apa maksimum gitu ya. Calon 1 ini mesti jadi karena fungsinya continue ya. Tadi berapa ini? 4 seperempat. 4 seperempat kali 2, 8 setengah ya. 8 setengah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jeda dulu 2 menit supaya kalian bisa baca-baca lagi yang barusan dibahas. Saya udah bagikan slide-nya, jadi kalian bisa lihat juga slide-nya. Coba saya stop sharing dulu. Saya panggil-panggil dulu nama deh. Ariel Graham. Kalau nggak nyaut, saya remove ya dalam hitungan 3 detik. Hadir, Pak. Oke, Nadila. Cynthia. Iya, Pak. Christopher Yuki. Hadir, Pak. Mau saya remove. Gracia. Hadir, Pak. Anjali. Hadir, Pak. Tiara. Muhammad Rasik.
Lumayan mengurangi beban bandwidth nih. Saya remove beberapa orang ya. Hasna, Hadir, Pak. Aska, Hadir, Pak. Aska Fahrizal, Hadir, Pak. Halo. Ahmad William Iman, Ahmad, Oke, lumayan beberapa orang saya remove ya, mengurangi bandwidth. Oke, kita lanjutkan. Metode pengali Lagrange yang berikutnya untuk fungsi 3 peubah. Nah, di sini fungsi 3 peubah dengan 2 kendala. Kalau tadi fungsi 3 peubah dengan 1 kendala, sama, maaf, ini fungsi 3 peubah juga, tapi 2 kendala gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum minimum dari fungsi 3 peubah dengan 2 kendala, idenya sama, tapi persamaan Lagrange-nya ini nih. Ya. Nabla F sama dengan lambda kali nabla G tambah mu kali nabla H. Dan GP sama dengan 0, HP sama dengan 0. Jadi bayangkan dari sini ada berapa persamaan nih? 3 persamaan. Ya, ini setara dengan 3 persamaan. Jadi total ada, ini 2 persamaan. Jadi total ada berapa persamaan? 5. Wah, lumayan ya. 5 persamaan. Ada berapa variabel? 5 variabel atau peubah, yaitu X, Y, Z, lambda, mu. Welcome to calculus, ya. Selamat datang di kalkulus 2 semester 2 ini, ya. Anda harus ya berhadapan dengan masalah yang lebih rumit. Nanti tingkat 2 bahkan mungkin lebih banyak lagi variabelnya. Ya hidup ini memang tidak semuanya sederhana ya. Untuk itulah kalian kuliah, untuk itulah kalian belajar matematika universitas gitu ya, matematika tingkat lanjut. Karena kalian nantinya diharapkan menyelesaikan masalah-masalah yang tidak sederhana ya. Seorang sarjana, seorang insinyur tentunya harus siap dengan masalah-masalah yang lebih rumit daripada yang dihadapi masyarakat, daripada yang bisa diselesaikan oleh masyarakat pada umumnya gitu ya. Masyarakat pada umumnya juga menghadapi masalah yang rumit, tapi mereka kemudian menyelesaikan yang bisa mereka selesaikan saja gitu ya. Tapi kalau kalian kan mungkin membuat vaksin, mencari planet, ya kan, menyelesaikan masalah ekstrim dari suatu fungsi yang rumit gitu ya, optimisasi dari apa di airport atau di masalah ekonomi yang tentunya masalah ekonomi yang bukan aritmatika sosial yang kalian pelajari di SMA gitu ya. Tapi ekonomi makro dari sebuah negara gitu ya, itu matematika tingkat tinggi itu ya, gitu. Oke, ini jadi 5
persamaan 5 peubah tuh kalian harus bilang, ah itu mah Pak masih cemen, masih oke lah gitu ya. Masih bisa lah. Tapi belajar dulu sekarang ya. Nantinya kalian oke, 5 variabel sih oke. Titik P, X, Y, Z yang diperoleh merupakan titik kritis seperti tadi ya. Bilangan lambda dan mu yang diperoleh merupakan pengali Lagrange yang bersesuaian. Lambda dan mu tadi juga lambda itu pada akhirnya nggak diperhitungkan. Pada akhirnya istilahnya nggak muncul dalam jawaban gitu ya. Yang ditanya tuh X, Y, Z. Lambda itu kayak kalau dalam kimia kayak katalis ya. Dia ikut membantu kita menemukan X, Y, Z gitu ya. Tapi dia sendiri sebetulnya kemudian dadah aja gitu ya. Oke, tentukan nilai maksimum dan minimum dari f(x), y(z) sama dengan 2 x tambah 2y tambah z pada kurva perpotongan tabung x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 dengan bidang y tambah z sama dengan 1. Ini kenapa udah nongol, ini animasinya ada yang kelewat nih, jadi nongol sedikit jawabannya. Saya tulis aja, saya tampilkan semuanya. Mungkin supaya ada bayangan, fungsi f(x), y, z sama dengan x tambah 2y tambah 2z itu apa sih? X tambah 2y tambah z itu mengingatkan kalian apa? Kalau kurva ketinggiannya ini sama dengan K gitu. Ini sama dengan K. Berarti itu persamaan apa tuh, Raymond? Raymond udah hilang juga. Isnanda? X tambah 2y tambah z sama dengan K itu persamaan apa itu? Hah? Duh, suaranya kecil gak jelas. Persamaan apa? Gak jelas ya. Faustina, X tambah 2Y tambah Z sama dengan K itu persamaan apa? Persamaan linear. Apa? Persamaan linear. Ini kita geometrinya. Bola, elipsoida, paraboloida, atau apa? Kerucut. Kamu menebaknya kejauhan ah. Ini nih, kalau AX tambah BY tambah CZ sama dengan D itu apa itu? Persamaan bidang, Pak. Persamaan bidang. Nggak ada kuadrat, nggak ada akar kok jadi kerucut. Linearnya tadi udah betul, yang jawab linear tadi siapa? Tapi yang diminta bentuk geometrinya apa? Bidang ya. Jadi sekarang kurva ketinggiannya itu berupa bidang. Ini kurva ketinggiannya di ruang ini. Ini kan 3 peubah ya. Jadi sekarang sama dengan K. Nah, K terbesarnya itu berapa? K terkecil berapa yang bisa dicapai? Oh ya tentu tak terhingga kalau tidak ada kendala. Tapi kendalanya ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 dan ini. Ini adalah tabung. Ya, tabung berjari-jari 2. Oke? Jari-jarinya akar 2 jari-jarinya. Lalu Y tambah Z sama dengan 1 itu persamaan bidang juga. Ya, persamaan bidang juga. Bayangkan bidangnya begitu. Ya, kebayang nggak itu? Itu yang saya gambar ini Y tambah Z sama dengan 1 itu titik garis potongnya aja. Ya. Nah, jadi ini kan akan berpotongan nih si kurva tabung dan bidang ini akan berpotongan. Perpotongannya agak susah sih, tapi pasti titik ini
mungkin bayangkan titik itu kira-kira gitulah. Tabung dipotong, kebayang tabung dipotong ya. Tapi miring motongnya ya, gitu. Jadi sebetulnya yang kita cari nilai maksimum CF ini pada elips itu. Ini kayaknya elips ya, gitu ya. Oke, Raymond. Saya nanya Raymond aja deh. Iya, Pak. Ya, kebayang tabung dipotong ya? Dipotong sama bidang ya, gitu. Nah, sekarang si ini max dan minnya berapa gitu? Max dan min di sini gitu ya. Tapi kan itu geometri yang Anda nggak mau tahu juga. Nah, metode Lagrange nggak usah pusing dengan itu gitu ya. Jadi akhirnya jadi persamaan kan? Persamaan itu. Jadi, nah ini jadi lanjutkan sendiri. Lambda dan mu-nya berapa? Saya selesaikan sih gitu ya. Jadi kita maaf mundur lagi sebentar. Ini oke ya. Ini oke. Tentu kalian harus ngitung nabla F apa, nabla G apa, nabla H apa. Nabla F apa? 1, 2, 1 ya. Nabla G 2X, 2Y, 0. Nabla H 0, 1, 1. Makanya kemudian muncul di sini ya. Dan ini nabla F. Oke. Warnanya jadi kuning. Tapi lucu juga ya warna kuning. Cuman kurang jelas aja. Jadi kita dapatkan 5 persamaan. 3 itu 1A, 1B, 1C. Nanti ada persamaan 2 dan persamaan 3 gitu ya. 2 lambda X sama dengan 1, 2 lambda Y tambah mu sama dengan 2, mu sama dengan 1. Nah, hore, mu-nya udah dapat langsung. Kalau gitu itu kita substitusikan, Raymond. Kalau begini ya ini tidak ada kemiripan 1, 2, dan 3 ya, Raymond ya. Jadi kita pakai teknik substitusi atau eliminasi lah. Jadi mu sama dengan 1 kebetulan udah dapat, kita substitusikan ke situ. Kita dapat 2 lambda Y sama dengan 1. Dari situ, sekarang 2 lambda Y sama dengan 1 dan 2 lambda X sama dengan 1, ini kan mirip. Nah, itu pakai teknik yang tadi kayak saya. Jadi dapat X sama dengan Y gitu ya. Oke, Raymond? Oke, Pak. Nah, yang lain oke juga. Silakan kalau mau bertanya. Evel, mana suaranya? Halo, Pak. Oke. Oke, Pak. Masih Aman ya. mengerti. Oke. Selanjutnya Aman, Pak. persamaan yang kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Persamaan tabung tadi. Menjadi 2X kuadrat sama dengan 2. Jadi X sama dengan plus minus 1. Dan X dan Y sama. Ya. Lalu ini persamaan bidang Y tambah Z sama dengan 1. Memberikan Z sama dengan 1 min Y. Jadi 1 min plus minus 1. Jadi Z-nya ada berapa kemungkinan nilainya? 2 juga. Jadi X-nya ada 2 kemungkinan, Y-nya ada 2 kemungkinan, Z-nya ada 2 kemungkinan. Total ada berapa titik, Evel? Ada 5, Pak. Kok 5 sih? Z-nya? Oh, iya. X-nya dengan Y-nya sama ya? Iya, Pak. Jadi, kalau X-nya 1,
Kalau X-nya 1, Y-nya 1 juga. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 1 juga. Terus Z-nya ada 2 kemungkinan. Masa 5 titik? 5 dari mana? Oh iya Eva. Pak, sama dengan Pak. Saya Hah? keliru lihat Pak. Kalau tidak sama dengan ada 8. 2 kali 2 kali 2. Kok bisa jadi 5 sih? Kamu bingung saya dapat dari mana tuh 5? Kalau sekarang ada 4 kemungkinan ya, karena Z-nya masing-masing 2 kemungkinan. Sebentar. Bentar, tolong dikoreksi. Ini yang titik-titik ini, itu si Z-nya kan? Ketika Y-nya 1, Z-nya berapa, Evel? 0 Pak. 0. Ketika Iya. Y-nya min 1, Z-nya 2. udah cuman itu. Berarti cuma 2 titik dong. Ya? Oke Pak. Z-nya ada 2 kemungkinan, tapi masing-masing untuk 1 kemungkinan. Jadi ya 2 itu gitu ya, 2 titik kritis. Oke? Oke Pak. Jadi kita peroleh 2 titik kritis. Bukan 8, bukan 5, bukan 4. Saya juga tadi 4 salah juga ya, 2 titik kritis. Yaitu A 110, B min 1 min 1 2. Di titik A kita hitung nilainya. Ini kita sedang apa? Sedang membandingkan 2 titik kritis ini mana yang jadi maksimum, mana yang jadi minimum gitu ya. Maksimum dan minimum tuh dua-duanya mesti ada. Karena teorema eksistensi, ya. Teorema eksistensi nilai maksimum minimum gitu ya, ada. Nah, kebetulan nih calonnya ada 2, berarti salah satu akan menjadi maksimum, salah satu yang lainnya akan menjadi minimum. Bandingkan aja. Oke, jelas? Jadi yang 3 itu nilai maksimum, yang minimum tercapai di min 1, min 1, 2 dengan nilai min 1. Sampai sini ada pertanyaan? Kuliah daring ini ya kalau kalian nggak fokus, nggak memperhatikan, nggak membayangkan seperti kalian sedang mengikuti kuliah di kelas gitu, di ruangan, tapi kalian sambil rebahan, kalau sambil baca, sambil ngotret, oke ya. Tapi kalau kalian sambil melakukan yang lain, berat memang. Tapi saya juga paham, ini kuliah daring melihat layar beda dengan duduk di ruang kuliah langsung gitu ya. Walaupun kalau luring duduk di ruang kuliah, saya ngajar di depan kalian di kelas gitu, kalian juga bisa aja duduk tapi mikir yang lain, tidak memperhatikan bisa juga, hilang juga gitu ya. Jadi sebetulnya luring juga nggak jamin juga sih gitu ya. Yang penting tuh sebetulnya pada akhirnya ya kalian fokus mengikuti, ikut mikir gitu ya. Kalimat demi kalimat gitu. Kalau nggak jelas, kalian tanya. Sekarang saya tanya, apakah ada pertanyaan? Saya stop sharing dulu, saya panggil-panggil lagi nih. Saya bisa kesempatan remove lagi nih. Jangan-jangan pada waktunya nanti habis nih. Karen? Iya, Pak. Fauzia? Iya, Pak. Aska? Fahrizal?
Abraham CH. Ada siapa? Angelinjo. Udah saya panggil belum tadi ya? Anjeli. 3. Hadir, Pak. Aduh, baru juga 3, 2, 1, belum 1. Ya udah. Oke, balik lagi. Nggak ada pertanyaan nih ya? Bener ya? Nah, ini soal, coba kalian kotret sebentar. Tentukan titik pada garis yang merupakan perpotongan bidang X tambah Y tambah Z sama dengan 8 dan 2X min Y tambah 3Z sama dengan 28 yang terdekat. Berarti fungsi objektifnya apa? Ayo. Di sini kita ingin mencari titik yang meminimumkan itu. Nah, coba kalian lanjutkan. Sebetulnya jarak itu akar ya. Tapi daripada meminimumkan akar, lebih baik meminimumkan yang ada di bawah akar itu, sama aja gitu ya. Jadi yang kita minimumkan jarak kuadrat di sini. Kita pilih yang jarak kuadrat ya. Ataunya ini pilihan ya. Nah, cuman jadi titik-titik. Oke, baru 2 menit. Coba 2-3 menit lagi. 2-3 menit lagi, nanti kita samakan ya. Kita samakan jawaban kita. Saya akan motret juga nih. Satu sampai 2 menit lagi. Oke, kita tulis sama-sama ya. Jadi, nabla F-nya apa? Nabla F-nya 2S, 2Y, 2Z. Terus nabla G,
Nambah lagi apa? 1, 1, 1 ya. Koreksi kalau saya salah ya. Nablaha. Nablaha apa, Isnanda? 2 min 1, 3. Oke. Jadi kemudian nabla F sama dengan lambda nabla G tambah mu nabla H itu setara dengan 3 persamaan. Yaitu 2X sama dengan lambda tambah 2 mu. 2Y sama dengan lambda min mu. 2Z sama dengan lambda tambah 3 mu. Nah, ini Raymond mau nggak mau memang kita harus eliminasi lambda dan mu nih. Ya, kita dapatkan lambda dan mu dalam X. Coba dapatkan, peroleh lambda dan mu dalam X, Y, dan Z. Yang bisa cukup cepat gimana? Ini kita punya 1, 2, 3 atau ABC gitu ya. Tapi kalau kita tinjau 1 dan 2, lambda bisa dieliminasi tuh. 1 dikurangi 2, maka kita peroleh apa? 2X min 2Y sama dengan 3 mu kan? Jadi kita peroleh bentar. Kalau kita peroleh lambda dan mu dalam X, Y, dan Z, terus apa ya? Harusnya kita peroleh X, Y, dan Z dalam lambda dan mu, tapi bentar. Ganti strategi. Ada yang punya usul? Saya mau ganti nih. Karena kalau gini saya nggak bisa dapatkan mu, bisa dapatkan lambda, tapi terus apa? Oh, saya substitusikan lambda dan mu ke dalam yang ketiga gitu ya. Jadi saya hapus yang ini. Jadi maksudnya peroleh lambda dan mu dalam X dan Y, lalu substitusikan ke persamaan 3 gitu ya. Maksudnya gitu mungkin. Jadi di sini mu dapat. Lalu kalau mu sudah dapat, kita cari lambda. Untuk cari lambda, apa yang kita lakukan? 1 ditambah 2 kali persamaan mu-nya kita eliminasi ya. Jadi apa? 2X tambah 4Y sama dengan 3 lambda ya. Betul nggak, Raymond? Ada yang ikut ngitung dengan saya? Halo? Anyone? Iya, Pak. Ini kemudian jadi 2Z sama dengan, kita substitusikan 2Z sama dengan lambda itu dalam hal ini 2X tambah 4Y per 3. Betul kan? Tambah 2X min 2Y.
Ini mungkin bukan cara yang paling efisien nih. Jadi 2x 8x per 3 min 2y per 3. Gitu ya, Z. Jadi Z-nya sama dengan 4x per 3 min y per 3. Koreksi saya kalau salah ya. Lalu kita punya x tambah y tambah z sama dengan 8. Ini dari G. Dari H kita punya 2x min y tambah 3z sama dengan 28. Ini sekarang menjadi x z-nya kita substitusikan. Jadi x tambah 4 per 3x itu jadi berapa tuh? 7x per 3 ya. Halo? 7x per 3. Jangan sampai ketahuan salah di awal terus saya terus aja ini nanti 2y per 3 sama dengan 8. Gitu ya. Jadi di sini 7x min 2y sama dengan 24. Lalu ini menjadi 2x tambah 3. Oke, ini jadi gampang. Jadi 6x. 3z itu 4x min y. Jadi min 2y sama dengan 28 gitu ya. Yang dari G-nya itu ditambah 2Y per 3, Pak. Tuh. Betul, ini plus ya. Plus, cuman salah tanda ya. Oke. Oke. Nah, dari 2 ini kita dapatkan 2x, 2y, dan min 2y saling menghapuskan tuh. Jadi kita jumlahkan aja ya. 13x sama dengan 52. Jadi x sama dengan 4. Duh, bagus jawabannya. X sama dengan 4. Begitu X sama dengan 4, kita dapatkan Y sama dengan berapa? Kita substitusikan ke salah satu. Salah satu misalnya ini. Min 2. Jadi Y-nya berapa? Min 2. Y-nya min 2. Oke. Y sama dengan X4, Y min 2 berarti Z sama dengan berapa? Kita dapat ini. Min 8 per 3. Berapa tuh? Min 2 juga. Min 2 juga ya? Betul, Raymond? Kalau saya lihat dari persamaan G-nya itu, dia dapatnya Z-nya itu 6, Pak. Ya, Pak, dari itu X tambah Y tambah Z sama dengan 8, Pak. Iya, tapi kenapa ini kalau dari sini? Harusnya Oh, 4 kali 4, plus. Pak. 4 kali 4 kan, Pak? Oh iya, 4 kali 4 tuh. Saya salah ngitung. Ini kenapa min 8 per 3? Saya hitung-hitung Y. 4 kali 4 berapa? 16 ya? 16 per 3. Jadi 18 per 3. Jadi 6 ya? Iya, Pak, 6. Cocok ya? Dari semua persamaan cocok. Nah, udah. Cuman satu titiknya. Nah, sekarang pertanyaannya apa tadi? Terdekat. Jadi titik, karena hanya ada satu titik. Yaitu berapa? 4 min 2, 6.
Sekarang secara geometri ada dua kemungkinan. Kalau satu titik kritis, lalu eksistensi titik ekstrim, maka dia kemungkinannya minimum atau maksimum. Jangan-jangan ini maksimum. Mungkin nggak dia maksimum? Ya, mungkin nggak dia maksimum? Ada dua bidang, ya, dua bidang berpotongan. Berpotongan di suatu garis, dua bidang tuh berpotongan biasanya di suatu garis ya. Lalu ada titik 0,0 ya. Mungkin nggak dia yang kita temukan tuh titik maksimum? Nggak mungkin, karena garis perpotongan tuh sampai nggak ada batasnya kan? Jadi yang mungkin adalah titik terdekat. Jadi titik terdekat itu yang ada, titik terjauh tidak ada. Jadi titik kritis ini karena hanya ada satu, titik ini merupakan titik. Jadi ini argumennya ya, mestilah gitu ya. Anda harus meyakinkan merupakan titik terdekat yang dicari. Ya mestilah ini ada teorema dan lain-lain ya. Teorema eksistensi, nilai ekstrim, eksistensi nilai ekstrim, dan interpretasi geometris ya. Oke. Oke, sekarang 8.31 udah kelebihan 1 menit. Kira-kira seperti itu menjawab soal masalah nilai maksimum dari maksimum atau minimum dari fungsi 3 peubah dengan 2 kendala dengan menggunakan metode Lagrange. Secara umum Anda akan berhadapan dengan 5 persamaan dengan 5 variabel. 3 variabel itu x, y, z, 2 variabel lagi lambda dan mu. Kalian cari x, y, dan z-nya. Lambda dan mu-nya juga gitu ya. Tapi biasanya lambda dan mu itu katalis aja, parameter pembantu aja, bantuan aja gitu. Yang kita incar x, y, z-nya. Baik, daftar hadir sudah bisa kalian isi ya. Saya akan